tidak boleh dibuka. Saya buka sini, katanya Taman Nasional Bukit 30. Jadi kami ini mau ditaruh di mana? Sedangkan binatang ada perhatian dari pemerintah diperuntukkan ditempatkan, apalagi kami selaku manusia dan asli pribumi pertiwi tumpah darah kami di sini. Jadi kalau itu ada solusi dipecahkan oleh bapak-bapak, kami bisa meninggalkan TMBT. Tapi kalau tidak ada solusi untuk kehidupan kami itu di mana yang bisa kami kelola untuk ngasih makan anak istri kami mohon maaf Pak, bukan kami tidak mematuhi. Selama ini kami sudah cukup mematuhi. Bahkan saya sebatang sawit pun tak punya Pak, karena mematuhi hukum pemerintah, karena itu dilarang, tidak boleh dibuka. Hutan HP itu hutan pemerintah, memang betul Pak. Hutan pemerintah, tetapi aturan pemerintah itu hutan, tanah dan bumi air itu dimiliki memang betul oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Saya juga Pak rakyat Indonesia, jadi lahan yang mana Pak yang bisa dibuka, itu permohonan kami. Iya Pak. Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, ada dua peristiwa yang saya kira ini berkaitan dengan sangat erat, yakni saya membaca itu Projo itu akan menggelar semacam kongres atau mukernas atau apa gitulah. Pokoknya mereka akan memutuskan apakah mereka akan tetap menjadi relawan dan apakah kemudian berubah menjadi partai politik. Ini aneh juga kalau mau jadi relawan, relawannya siapa? Begitu kan dia. Kan ini namanya juga Projo, Pak Jokowi. Yang kedua ini Gibran Center. Ini kan juga relawan juga, Bung Rocky. Ternyata mereka tidak akan bubar. Jadi mereka bahkan akan mengadakan kongres. Jadi artinya ini polanya akan seperti Projo yang mengawal Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu kita bayangkan. Satu. Yang kedua, kita udah bisa menduga gaya politik dari Gibran sekarang mulai belusuan. Polanya persis sama seperti Pak Jokowi. Tapi pertanyaan saya, apakah ini nanti tidak menimbulkan persoalan ya, seperti relawan, termasuk juga belusukan ini ketika dia posisinya sebagai wakil presiden, bukan sebagai presiden. Jadi kita lihat satu keadaan hari ini yang bisa kita kembalikan pada asal-usul dipasangkannya Gibran pada Prabowo. Kita menduga awal bahwa Prabowo membutuhkan Gibran sebagai faktor yang sudah tersedia tuh. Karena itu bagi Pak Prabowo, udah Gibran aja, toh itu artinya dia tidak perlu kerja keras lagi untuk meminta dukungan Jokowi, kan dasarnya begitu. Komunitas Gibran atau konstituen Gibran itu dengan sendirinya juga senang karena berpikir bahwa Gibran akan diasuh oleh Prabowo. Itu dasar pikiran awal tuh dari dua belah pihak. Dari Prabowo menganggap Gibran diperlukan, walaupun orang sering anggap bahwa Prabowo kesirep ya sama Jokowi itu. Tetapi itu jadi pertimbangan politik pragmatis dari Prabowo itu mengambil Gibran. Demikian juga dari pihak Gibran merasa oke, gue magang pada Prabowo tuh. Nah ini yang lebih penting sebetulnya, magang sebagai apa? Tentu magang sebagai calon presiden di 2029. Jadi kelihatannya pola ini akan dipakai juga oleh Kaisang, akan dipakai oleh siapapun yang dengan Bobi itu. Kenapa? Karena ini kan hasil pembicaraan di meja makan keluarga Jokowi kan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa secara hipotetik harus ada dugaan bahwa Jokowi membrief anak-anaknya di meja makan dan memerintahkan satu persatu, Anda magang ya, kamu Gibran kamu magang tuh. Lalu terjadi pembicaraan, magang buat apa? Buat jadi wakil presiden? Bukan, magang supaya nanti jadi calon presiden 2029. Kenapa? Ya pertimbangannya soal usia, soal kesehatan, atau soal apapun yang dimengerti oleh Jokowi tentang Prabowo. Nah ini yang kita sebut sebagai dirty mind dari Pak Jokowi itu. Lalu pertanyaan berikutnya, ya ke 2029 partainya apa? Tadinya mungkin itu mau diselundupkan lewat PDIP, karena itu Gibran ditaruh di PDIP. Akhirnya Megawati mengerti bahwa Jokowi hanya ingin mencaplok PDIP bukan untuk membesarkan Soekarnoisme, tetapi untuk membesarkan Gibran. Lalu mulai terjadi ketegangan tuh. Jadi kira-kira begitu masalahnya. Karena Pak Jokowi tidak berhasil untuk memperoleh partai yang akan dia urus sendiri, dia gagal dengan Demokrat yang juga disuruh dulu untuk diambil alih melalui saudara Jenderal Purnawirawan Muldoko, gagal ke PDIP karena Mega bisa membaca gerak-gerik politik
Pak Jokowi yang dianggap bahwa sekedar ingin dinastinya yang dibesarkan, bukan ide Soekarnoisme, gagal untuk mengambil partai yang lain, lalu membentuk PSI, dan ternyata nggak cukup juga. Jadi kelihatannya Projo memang dipersiapkan, karena kapasitas Projo untuk jadi partai lebih tinggi dari kapasitas PSI untuk masuk di dalam parlemen. Kan kita tahu Projo ini otak-otaknya bagus-bagus juga nih, termasuk yang didirikan oleh kawan kita ini, saudara Budi, yang kemudian uh, jadi menteri ke Kementerian Informasi kan. Jadi kelihatannya Projo memang didesain untuk membackup Gibran, tapi itu kan ya rencana yang mungkin bisa batal juga di satu waktu. Jadi kelihatannya pola Jokowi itu akan dipakai juga oleh Gibran tuh, apa namanya, Center of Gibran Gibran followers nggak Gibran dibubarin. Gibran Center. Gibran, ya Gibran, saya bilang apa tadi, Centers of Gibran followers itu. Oke, Gibran Center. Keren banget yang Anda sebut tadi, namanya keren banget. Ya. Jadi kira-kira itu maksudnya tuh. Jadi memang pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes. Bahkan kalau buah itu pun udah busuk, ya itu makin dekat dengan pohonnya tuh, karena nggak mungkin buah busuk itu bergulir. Jauh banget gitu, nggak mungkin ya jatuhnya ya. Oke. Ya ya. Oke. Tapi kan begini, ada dua soal. Saya kira kita mesti bahas satu persatu ya nanti. Kita sekarang pasti bisa membayangkan bahwa Pak Gibran itu polanya nggak akan jauh beda dari Pak Jokowi. Belusukan itu kan, dari sisi belusukan itu kita tahu, dengan keterbatasan narasi Gibran, pilihan belusukan itu paling tepat, karena dia nggak perlu forum diskusi, dialog, seminar, nggak perlu. Dia ketemu dengan rakyat, bagi-bagi susu, bagi apa gitu, kira-kira itu udah selesai kan. Dan kelihatannya memang populasi bangsa kita memang seperti itu yang terbanyak. Itu satu. Tapi yang berikutnya nanti kita mesti bahas juga implikasi politik dan hubungannya dengan Pak Prabowo. Nah, kita satu-satu lanjutkan dulu yang soal pola seperti Pak Jokowi, dan itu nanti ada implikasinya dengan Pak Prabowo. Ya, itu irisannya akan terjadi ketika Prabowo membagi tugas di dalam job description nanti. Jadi Gibran dari awal kasih sinyal bahwa dia bukan sekedar wakil presiden loh yang nunggu briefing dari Pak Prabowo. Sekarang dia mulai menunjukkan bahwa dia itu akan jadi pemimpin bayangan dari Prabowo. Ini bahayanya nih, pemimpin bayangan. Padahal konstitusi kita mengatakan wakil presiden itu tidak ada fungsi apa-apa. Cuma nunggu kalau presiden tunjuk bahwa ini kamu belusukan, kamu ini nggak boleh. Wakil presiden itu mengambil alih dengan inisiatif dia sendiri, dengan alasan apapun, tanpa diperintah oleh presiden. Ya. Jadi mesti ada pembagian dari awal. Itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY betul-betul percaya pada Pak Yusuf Kala untuk bikin pembagian tuh. Jadi briefingnya jelas dari awal. Pak JK itu mengatur soal-soal kemanusiaan, macam-macam. Tetapi itu adalah dasar karena ada pembagian kerja dari pasangan ini sejak awal, yaitu Pak SBY dan Pak Yusuf Kala waktu berkampanye sudah menunjukkan poin yang sama tuh. Nah, ini Gibran mengambil langkah yang kelihatannya terlalu jauh menyimpang itu. Mestinya Gibran itu diem aja, tunggu sampai dia dilantik. Itu namanya penghormatan pada Pak Prabowo tuh. Kalau sekarang kan kelihatannya ya Pak Prabowo aja belum ngomong apa-apa, belum menyebutkan portofolio Gibran, tapi Gibran udah ambil langkah. Mulai dengan berupaya bikin kongres relawan, kan itu pasti diperintahkan oleh Gibran kan. Kalian bikin kongres ya supaya saya bisa pidato atau kira-kira. Dan dia, kedudukan dia sekarang adalah wakil presiden terpilih, ngapain ngurusin relawan lagi kan. Jadi terlihat ada ambisi yang sama dengan bapaknya, itu, dengan ayahnya, itu yang adalah Presiden Jokowi, untuk tetap memelihara suasana. Itu artinya kemana-mana Gibran akan dikawal oleh pers yang disewa oleh istana, kemana-mana akan ada lembaga survei yang siap-siap untuk menganalisis likability dan new electability dari Gibran. Jadi Gibran bersiap-siap untuk jadi presiden. Nah, secara politis ya bagus juga, tetapi secara etis itu artinya membuat Prabowo merasa ini anak mau ngapain. Suatu waktu nanti mungkin akan terjadi kesulitan psikologi antara gaya Prabowo dan gaya Gibran kan. Jadi kelihatannya Gibran tidak ngerti etik awal bahwa dia adalah wakil presiden terpilih, maka dia mesti tunggu perintah dari presiden terpilih. Kan itu yang kita sebut sebagai etika kepemimpinan. Iya, iya. Dan ini persis, saya kira Pak, ini pasti akan dijiplak sepenuhnya oleh Gibran ya, soal ini, soal belusukan apa dan sebagainya, kemudian survei-survei lembaga dan sebagainya, itu pasti itu akan dijiplak penuh ini, Bung Rocky. Nah, persoalannya kan yang seperti saya sebutkan itu kan bisa jadi persoalan dengan Pak Jokowi. Misalnya contoh
persoalan dengan Pak Prabowo. Contoh yang paling saya kira sekarang nyolok di depan mata itu adalah soal isu menurunkan anggaran makan siang. Itu kan sebenarnya itu merupakan exercise dari tim ekonominya Pak Prabowo kan sebenarnya begitu ya. Dan kemudian tiba-tiba Gibran sendiri kemudian turun juga menyatakan belum ada itu keputusan untuk menurunkan soal anggaran makan siang dan sebagainya. Nah, padahal Pak Prabowo sendiri belum ada pernyataan apapun soal itu. Itu kan jadi, saya kira jadi suatu bisa benturan dengan Pak Prabowo. Dan berikutnya seperti yang Anda katakan tadi, kalau nanti dia ketika jadi wakil presiden dan setiap hari dia kemudian belusukan gitu, dan itu tanpa izin dari Pak Prabowo, kan itu bisa jadi soal yang serius gitu. Ya, saya kira mulai terlihat ketegangan psikologi itu antara Gibran dan Prabowo. Kan sinyal utama Prabowo adalah kita akan kalkulasi, hitung ulang itu, efisiensi dari anggaran itu. Jadi masuk akal, karena memang apa yang dijanjikan tidak mungkin sepenuhnya diselenggarakan di pemerintahan Prabowo nanti. Tetapi beliau tetap concern bahwa dia memilih untuk makan siang daripada ibu kota. Itu satu poin tuh secara ekonomi efisiensi ada di makan siang ketimbang IKN yang masih harus berproses 30-50 tahun ke depan. Sementara di depan mata kita ada kekurangan gizi. Di depan mata kita ada daya beli dari orang tua murid ini yang menurun. Maka mestinya urgensinya itu dihitung tuh. Bahwa kemudian itu ada soal seberapa ongkos satu porsi makanan, itu urusan presiden yang akan menentukan nanti setelah ada pembicaraan dengan calon-calon menterinya, Menteri Kesehatan, Menteri Gizi, Menteri Pangan, Menteri Keuangan misalnya. Gibran tuh tidak ada dalam pembicaraan itu. Jadi nggak boleh Gibran itu sebagai wakil presiden mendahului keputusan yang bahkan belum diambil oleh Prabowo. Jadi Gibran seolah mau kasih tahu ya nanti gampang lah itu, pokoknya belum ada aja, terima aja dulu yang 15.000 tuh. Oh itu urusan kalkulasi nih, bukan urusan pencitraan. Seolah Gibran mau bilang saya tahu tuh nggak mungkin itu diturunin, dan pada akhirnya kalau diturunin itu artinya Gibran akan memprovokasi publik bahwa kata Pak Gibran nggak diturunin, kenapa Prabowo turunin kan? Jadi sebetulnya ini hitungan yang betul-betul jelimet itu. Yang apa dasarnya? Dasarnya adalah kegembiraan Gibran untuk memulai satu perjalanan yang sama seperti bapaknya tuh, yaitu belusukan kemana-mana dan tebar pesona. Ini kan politik berpesona sebetulnya kan. Jadi kelihatannya itu tuh, nah itu yang kita sebut sebagai ketidakmatangan seseorang tuh, yang memang dari awal tidak matang tapi dipaksakan untuk matang tuh. Jadi kelihatannya itu akan terjadi, dan saya bisa menduga dengan kuat bahwa ketegangan ini akan makin terlihat menjelang Oktober ini, pelantikan Oktober nanti. Karena Gibran tetap ingin punya cara sendiri untuk memuliakan dirinya tanpa memperhatikan relasi dengan Pak Prabowo yang akan mengganggu psikologi kepemimpinan beliau nanti. Ya. Dan bagi bangsa Indonesia, saya kira udah mulai, kalau ini udah hafal. Ya kalau lihat Gibran tuh ya kira-kira Jokowi kecil lah begitu kira. Jadi kalau toh nantinya dia terpilih jadi presiden, kira-kira sama seperti Jokowi itu nanti akan utangnya akan banyak, kemudian akan banyak janji-janji yang tidak terpenuhi dan sebagainya begitu kan? Ya pada akhirnya itu kan, dari mana Gibran belajar tentang rasionalitas atau relasi makro mikroekonomi? Ya dari bapaknya. Yang bapaknya juga nggak ngerti kenapa dia memilih sesuatu yang tanpa rasionalitas ekonomi. Skala ekonominya tidak terpenuhi tapi dipaksa. Akibatnya beban anggaran tuh. Berupaya untuk menumbuhkan ekonomi 10%, nggak ngerti bahwa bertumbuhan 10% itu artinya disparitas juga naik. Karena akan perlu modal yang lebih capital intensif. Jadi kelihatannya masalah-masalah pembuatan kebijakan publik pun Gibran nggak ngerti. Dan itu kan mesti datang dari kapasitas berpikir tuh. Kemampuan-kemampuan semacam ini itu pasti ada pada Prabowo, karena Prabowo udah terlibat bahkan dari Orde Baru tentang public policy itu. Jadi kelihatannya yang akan jadi hambatan antara mereka, antara presiden dan wakil presiden, adalah kapasitas berpikir. Itu aja yang kita tahu dari awal. Kecepatan berpikir Presiden Prabowo nanti tidak mungkin ditandingi oleh Gibran. Akibatnya Gibran akan cari sensasi lain, yaitu belusukan. Kan itu intinya kan. Lain kalau misalnya Gibran mampu untuk menandingi atau paling nggak mendampingi kemampuan berpikir secara strategis Pak Prabowo, yaitu artinya Gibran membantu Prabowo di dalam bidang yang dikehendaki Prabowo. Kalau sekarang Gibran ambil alih sendiri pencitraan public opinion dia karena dia di-brief oleh bapaknya. Itu juga orang akan menduga bahwa Gibran mestinya di-brief oleh Prabowo. Kenapa Gibran di-brief oleh bapaknya, oleh Jokowi yang sebetulnya udah bukan lagi presiden nanti? Kan itu soalnya tuh. Ya. Ini jadi tanda-tanda semacam itu sebenarnya
mulai kelihatan. Dan yang kita lihat bahkan Pak Jokowi pun sampai menjelang akhir masa jabatannya ini masih terus berkeliling ke daerah-daerah menjanjikan hal-hal yang bersifat sangat fantastis. Sekarang misalnya di Merauke menjanjikan akan jadi lumbung pangan untuk wilayah Indonesia dan sebagainya gitu. Dan dia menyatakan yakin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo soal ini kan begitu. Nah, yang begini-begini ini saya kira memang di era Pak Jokowi praktek politik yang tidak mentaati aturan gitu, itu kan bisa dilakukan karena Pak Jokowi adalah seorang presiden, tapi Gibran saya kira jadi persoalan kan. Ini juga Pak Jokowi terus pergi buat memperlihatkan bahwa proyek-proyek dia itu akan dijaminkan pada Prabowo. Iya, dijaminkan sebagai janji, tetapi sekali lagi semua jaminan itu ditentukan oleh kecukupan APBN kan, itu masalahnya kan. Bagaimana mungkin kalau food estate yang tadinya udah mangkrak di Papua itu mau dilanjutkan, itu artinya ada kondisi ekonomi, kondisi APBN yang juga mesti dikorbankan. Sementara Prabowo tetap berupaya untuk mendahulukan janji dia terhadap murid-murid kita kan, itu intinya kan. Jadi Jokowi nggak ingin dia kehilangan opini publik tuh, padahal ini tinggal 100 hari kok dia lengser, apa usahanya dia masih ingin berupaya bolak-balik ke Merauke. Bahkan nih saya baru dapat video nih bahwa Jokowi dulu adalah orang pertama yang datang menemui penduduk asli di Jambi di Sumatera itu, yaitu suku dalam itu, untuk menjaminkan bahwa mereka akan bahagia tuh. Nah sekarang ada video beredar bahwa kehidupan di suku anak dalam ini menjadi sangat miris karena mau digusur tanah mereka tuh. Loh, mereka anak suku anak dalam ini bilang, loh kami kan juga bangsa Indonesia, bukankah Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa kehidupan kita dijamin dan kemakmuran itu adalah hak segala bangsa, termasuk suku dalam. Jadi kita lihat bagaimana orang akhirnya mulai membongkar-bongkar kontras. Jokowi pernah datang ke anak suku dalam itu, ternyata dia berbohong tuh, karena akhirnya digusur juga. Demikian juga sekarang Jokowi masih bahkan pergi ke daerah-daerah tertentu untuk menyatakan bahwa dia masih punya ambisi untuk membesarkan Prabowo. Prabowo nggak perlu lagi ambisi dibesarkan dengan ambisi itu. Prabowo sekarang sudah masuk dalam hitungan kalkulasi rasional. Cukup nggak anggaran untuk membiayai apa yang sekarang masih dipromosikan oleh Jokowi? Yes, dari sini saja kita udah mulai terbayang akan seperti apa nantinya jalannya pemerintahan itu. Atau ya seperti yang ya, silakan. Jokowi ini tidak legowo untuk mengatakan bahwa oke, dia udah berakhir, dia udah senja itu, sementara terbit matahari itu. Jadi kelihatannya Jokowi nggak rela kalau nama dia itu tidak diukir di dalam sejarah bangsa. Dia pasti akan diukir di dalam sejarah bangsa sebagai pembohong, sebagai orang yang memanipulasi demokrasi, sebagai orang yang membubarkan PDIP, sebagai orang yang bertentangan dengan janji-janji dia, kan itu yang akan dihitung kan. Jadi jangan Pak Jokowi merasa bahwa negeri ini akan melupakan prestasi buruk dia. Kenapa? Karena prestasi baiknya kurang, dan semua prestasi baik itu sebetulnya hal yang bertentangan dengan janji dia sebelumnya kan. Jadi udahlah, ini kita mesti sebetulnya dengan bijak untuk mengatakan saya sudah selesai tuh, silakan Pak Prabowo jalankan tuh. Jadi itu yang nggak mungkin datang dari Pak Jokowi, karena dari awal dia ingin dia jangan diselesaikan, supaya jangan selesai dia taruh dinasti dia di situ. Nah, itu buruknya demokrasi itu. Ya, itu dia masalahnya. Orang kan merasa lega juga lah ini akhirnya berakhir juga 10 tahun eranya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowinya yang membuat kita menjadi tidak lega karena dia masih menempatkan anaknya di situ. Itu saya kira itu yang catatan-catatan kita sekarang nih ya, Bung Rocky ya. Betul, dan keluasan batin itu yang tidak dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin akan ditagih pada prestasi dia untuk membuat orang merasa senang kalau dia lengser. Ternyata Pak Jokowi justru membuat orang merasa tidak berguna ini kalau ada presiden yang lengser tapi masih ingin cawe-cawe di belakang layar. Oke, kita nolkan Bung Rocky. Ya, ambisi itu kita nolkan.